Tuhan dapat memakai makhluk hidup lainnya, baik itu tumbuhan dan hewan, sebagai bentuk konfirmasi, teguran dan nasihat bagi kita umat manusia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pada kali ini saya ingin menyaksikan mengenai suatu kesaksian pribadi. Namun sebelum lebih dalam lagi dalam bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada roh Bapa Surgawi, Sang Pemegang Waktu, yang rohnya berdiam dalam diri Bapa yang Maha Agung, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, yaitu Ibu Faye Hamdani. Dan Shalom Elohim juga bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Amin, haleluya. Ya, dimana kisah ini terjadi pada sekitar bulan Desember tahun yang lalu ya, tahun 2025. Dimana pada saat itu di perumahan saya yang dahulu itu terjadi curah hujan yang tinggi, akhirnya terjadi banjir. Namun puji Tuhan, air banjir itu tidak sampai masuk ke rumah saya, bahkan sampai ke teras pun tidak, karena memang topografi dari rumah saya itu agak menanjak ya, dari ujung gang itu agak menanjak, jadi otomatis airnya pun tidak sampai menembus ke dalam rumah saya. Namun tetangga-tetangga saya itu sudah pada kemasukan gitu ya. Nah, lalu pada saat itu saya tuh belum memiliki sama sekali mengenai perenungan akan banjir ini. Dan tiba saatnya Bapak Ibu, saya dan Mama itu seperti diingatkan kembali bagaimana Tuhan itu telah memberikan suatu peringatan dan konfirmasi, di mana pada bulan November atau Desember ya, pada saat itu di malam hari itu, saat kami sedang nongkrong di balai-balai ya, tiba-tiba saja muncul Bapak Ibu kecoa naik ke atas cor-coran. Nah, itu hal yang sangat jarang sekali, bahkan saya pribadi hampir-hampir ya tidak pernah melihat yang kecoa itu naik ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, di mana pada masa itu juga mama saya itu diingatkan bahwa beberapa minggu sebelum banjir itu datang, tikus itu luntang-lantung seperti menyeberang ya gitu ya. Dan itu kejadiannya cukup sering ya Bapak Ibu. Nah, disinilah poinnya Bapak Ibu, di mana Tuhan itu bisa memakai setiap ciptaannya, yaitu makhluk hidup, yaitu hewan, sebagai bentuk konfirmasi dan peringatan bagi kita umat manusia, untuk menunjukkan baik itu akan terjadi suatu bencana. Ya, kalau kita sering ya belajar atau menonton, kalau di pegunungan itu seringnya hewan-hewan itu turun ke pemukiman, atau burung-burung itu serempak terbang di atas hutan. Nah, berarti itu ada tanda-tanda terjadinya longsorkah, gempa. Dan yang seperti kata Tuhan Yesus Kristus yang berinkarnasi dalam diri Bapa Aditya Nugrahanto,
Dimana kalau ada kecoa atau tikus, itu pertanda akan terjadi banjir. Nah, pada saat itulah saya dan mama itu tidak peka. Sekalipun pada saat itu ya, sempat terbesit, namun itulah diri saya pribadi. Acuh, tidak memperdulikan gitu ya. Nah, ada juga mungkin ya sering kalinya hewan-hewan yang lainnya, baik itu di darat maupun di laut. Dan ini berhubungan ya Bapak Ibu mengenai kepekaan roh dan frekuensi kita dalam menilai setiap zaman dan setiap waktu. Jadi marilah kita membangun lebih lagi hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus Kristus dengan segala pertolongan, pemeliharaan dan caranya dapat menyelamatkan kita. Namun semua hal itu dimulai dari diri kita. Apakah kita mau mempekakan hati roh kita ini sehingga kita dapat mengerti setiap hikmat roh, teguran dan nasihatnya, terlebih-lebih dari ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini, yang telah menuntun kita dan mengetahui seperti apa iman kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, itulah bentuk pengujian dan proses iman di waktu-waktu detik akhir ini. Amin. Demikian saja kesaksian saya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang pada saat ini telah datang untuk yang kedua kalinya, yang berinkarnasi dalam tubuh seorang manusia, membawa nama yang baru, yaitu Aditya Nugrahanto. Dan inilah kebenarannya sejati yang telah disingkapkan di akhir zaman, sebab kita sedang hidup di penghujung akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.